Kembali dalam obrolan Gema Kebangsaan bersama saya Joko Kanigoro. Kita kembali ngobrol sama Ketua Umum Partai Gema Bangsa. Ini tadi kita sudah ngobrol dan kawan-kawan sudah dengar bahwa Partai Gema Bangsa ini menjadi harapan kita semua untuk menata kembali sistem partai yang sudah ada, yang selama ini dinilai memang kurang relevan dengan perkembangan demokrasi dan perkembangan zaman saat ini. Nah, Mas Raufik, ya, Mas Raufik ini mendirikan Partai Gema Bangsa bersama kawan-kawan ini sesuatu yang menurut saya sangat fenomenal. Artinya di tengah krisis kepercayaan terhadap partai politik terus menghadirkan partai politik baru, atau justru melihat di tengah krisis ini ada peluang bagi Mas Raufik dan kawan-kawan di daerah bahwa inilah saatnya partai baru itu dihadirkan. Ya, jadi ada ungkapan di tengah-tengah krisis itu adalah kesempatan. Gitu ya. Jadi menurut saya masyarakat yang pesimis terhadap institusi partai politik itu justru akan mencari pengganti, mencari alternatif partai apa yang sekiranya bisa menjadi sebuah harapan untuk bisa mengantarkan masa depan bangsa ini. Karena saya lihat semakin kesini kan masyarakat itu semakin rasional, melihat perilaku partai-partai dengan informasi yang sangat terbuka. Ketika kader-kadernya banyak yang melakukan korupsi, ada inkonsistensi, disitulah peluang Gema Bangsa masuk ke dalam memori masyarakat bahwa partai ini ada partai baru yang setidak-tidaknya bisa dijadikan sebagai satu harapan untuk dititipkan aspirasinya. Tapi kan Mas Raufik ini kan kalau di belantika politik sekarang ini kan di tingkat elit ya, di tingkat elit hampir semua mengenal Mas Raufik. Nah, seharusnya Mas Raufik ini kan kalau masuk partai manapun itu kan pasti mendapat privilege yang sangat luar biasa ketimbang dirikan partai dengan effort yang menurut saya sangat luar biasa. Iya, saya waktu keluar dari Nasdem itu ada partai besar yang langsung telepon dan menawarkan, kamu mau pilih dapil di mana, saya kasih nomor satu. Begitu juga ketika saya berpindah ke Perindo, membuat Perindo, dan ketika meninggalkan Perindo juga pilihannya juga banyak sekali. Jadi tawaran dari berbagai partai itu menurut saya itu kehormatan. Tapi bagi saya berada di dalam sebuah sistem partai yang korup, partai yang mempunyai sistem yang sudah tidak lagi steril dalam konteks mengawal perjalanan idealisme saya bersama dengan kawan-kawan. Saya tidak pernah punya rasa happy di situ. Jadi pilihannya adalah berhenti menjadi politisi atau terus berjuang untuk berjuang di kanal yang baru, di partai yang baru. Karena partai baru itu kan kita bisa menjaga spirit dan semangatnya dalam konteks kebangsaan ke depan. Iya, tapi dirikan partai ini kan apa? Kan butuh nyali, butuh apa ya? Butuh effort yang luar biasa, Mas Raufik. Itu ya kan? Memang kita punya pengalaman panjang ya. Jadi orang selalu menganggap bahwa membuat partai politik itu harus dengan uang besar. Tetapi dalam pengalaman saya bersama dengan kawan-kawan itu ketika membuat PMB misalnya, itu low budget. Artinya partai itu bergerak dengan inisiatif lokal, dengan kekuatan lokal,
karena kita yakin dan percaya bahwa ini adalah bagian dari alat perjuangan. Nah, memang agak beda ketika di Nasdem. Nasdem itu karena sempitnya waktu ketika harus diperhadapkan dengan undang-undang partai kepesertaan pemilu, maka memang ada sedikit biaya, tidak banyak, sedikit biaya yang itu memang diperlukan dalam rangka proses pembentukan partai. Ketika saya di Perindo juga saya melihat tidak banyak uang yang diperlukan. Jadi menurut saya selama kita memberikan satu pemahaman kepada kawan-kawan dan memberikan ruang yang cukup, mereka juga berbuat di daerahnya secara maksimal dan tidak melulu harus uang. Memang dalam konteks pemenangan kita butuh duit, kita nggak bisa menafikan itu karena pragmatisme politik yang dilakukan oleh para caleg, oleh partai ini memang mau nggak mau harus diimbangi. Nah, dari pengalaman yang ada ini saya melihat pragmatisme itu tidak bisa dilawan dalam konteks yang serta-merta. Ini perlu diedukasi, ini perlu diberikan satu pemahaman. Pendidikan politik menjadi sangat penting buat masyarakat dan dalam konteks Gema Bangsa ini menurut saya karena partai ini berangkat dari inisiatif dan kebersamaan dari kawan-kawan di daerah dan multi partai tadi itu, maka ini bagian dari konsensus. Nah, karena ini konsensus, maka mereka memahami kebutuhan masing-masing dan mereka menyelesaikan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, apa yang disebut dengan politik berbiaya mahal itu buat Gema Bangsa dalam konteks DPP itu tidak terjadi. Kalau itu harus di kuantiti secara nasional mungkin besar juga, tetapi saya ingin menepis bahwa uang bukan segala-galanya. Jadi kalau saya lihat kan Mas Rafiq kan buat partai udah 3 nih. Iya. Partai Matahari Bangsa, betul. Partai Nasdem, dan terakhir Perindo. Nah, ini Gema Bangsa. Nah, ini bukan dapur aja Mas. Kan Mas Rafiq bilang nih, sebetulnya kita uang itu juga nggak besar-besar dalam membuat partai politik. Berarti kan persepsi bahwa partai politik pembentukan butuh biaya gede ini kan mungkin ini kan Mas Rafiq udah 4 kali pemilu dan ada satu partai yang dibidani Mas Rafiq, Partai Nasdem ini kan partai yang cukup besar dan diperhitungkan itu. Apa ini cuma sekedar persepsi aja gitu? Iya, memang begini, waktu saya di Nasdem ada perintah khusus dari Pak Surya untuk membuat partai dan karena waktu itu ada limitasi waktu yang cukup mepet, saya sampaikan kepada Bang Surya bahwa ini nggak bisa, harus ada apa support terhadap daerah karena ini soal waktu. Nah, berapa yang diajukan, waktu itu saya memang membuat proposal secara khusus karena waktunya itu hanya 6 bulan kan, mepet ya, sangat mepet dan proposal saya yang pertama itu diperiksa oleh Pak Surya dan disuruh ngurangin, saya kurangin. Totali ada yang saya ajukan proposal itu ada 60 miliar. Tetapi saya dengan Bang Surya itu punya kesepakatan berdua bahwa dalam proses bikin partai ini karena ini sangat mepet, maka kita tidak bicara soal kualitas orang. Yang penting ada. Maka waktu itu saya bergerak bersama dengan kawan-kawan, kita roadshow dari daerah ke daerah dan kita melakukan pemenuhan proses administrasi yang tidak gampang karena syarat undang-undang waktu itu cukup memberatkan buat partai, buat siapapun untuk bikin partai politik ya. Tapi itu kita lakukan dan akhirnya ketika partai itu saya bentuk selesai bersama dengan kawan-kawan, saya laporkan ke Bang Surya, lapor bahwa
seluruh proses sudah kita lakukan, selesai 100% di semua tingkatan, dan ada uang separuh lebih saya kembalikan. Berarti kalau separuh lebih, karena 60 miliar, berarti 30 miliaran kurang ya, saya kembalikan segitu. Nah, bayangan kita ini kan kalau bikin partai ini kan habis ratusan M gitu. Ya, kalau tidak dibarengi dengan kekuatan jaringan menurut saya juga menjadi mahal. Nah, ini yang mungkin buat Mas Rafiq ini merasa bahwa sebetulnya uang itu instrumen aja kan. Ya, tapi yang lebih penting itu adalah konsensus ini, kesepakatan bersama untuk ini kan. Itu yang membuat Mas Rafiq merasa percaya diri bahwa Gema Bangsa ini yang diinisiasi oleh banyak orang ini menjadi yang lebih memudahkan. Di samping itu memang saya juga punya keyakinan bahwa partai ini akan diterima oleh masyarakat secara luas karena keperpihakan yang telah diambil Partai Gema itu dengan desentralisasi. Karena bagaimanapun selama ini saya melihat memang pusat itu tidak punya rasa terima kasih kepada orang-orang daerah. Bagaimana orang-orang daerah itu sudah berjuang memenangkan partai-partainya, tetapi giliran mereka meminta rekomendasi ketika mendukung calon-calon tertentu, itu harus di bargain. Bahkan dalam setiap pengusulan itu belum tentu disetujui. Bisa juga di bypass, diputuskan sepihak oleh DPP. Nah, menurut saya inilah yang menjadikan politik itu menjadi sangat tidak bermartabat dan transaksional. Isinya orang-orang frustasi saja. Saya mencari kursi, saya jual semahal-mahalnya, hanya sebatas pada itu. Nah, DPP ini juga karena biaya tinggi, maka mau nggak mau kursi itu dijual. Jadi ya, dalam setiap kesempatan yang bisa menghasilkan uang itu didayagunakan. Nah, menurut saya inilah yang akan membuat demokrasi kita itu akan semakin kabur dan kehilangan elan vitalnya. Nah, dengan adanya desentralisasi ini menurut saya akan lahir sebuah kepercayaan baru di tingkatan lokal untuk bisa bekerja sekeras-kerasnya untuk menentukan masa depannya. Ya, jadi kan gini, kadang di partai politik ini kan begitu dia diinisiasi oleh satu orang, ini saya lihat, jadi merasa yang membiayai itu adalah tokoh yang satu orang yang punya duit itu. Ya. Padahal di dalam operasionalnya, ketika kemudian kan di daerah ini kan nggak mungkin dia itu tiba-tiba semua dibiayai satu orang, kan nggak mungkin, nggak ada yang mampu kan. Nah, terus mereka membentuk kepengurusan, menjalankan operasional partai, pemilu di daerah dan sebagainya, ya kan. Ini kalau dikumpulkan, duit ini kan justru akan melebihi orang yang satu orang itu. Tetapi orang-orang yang di lapangan ini nggak pernah dihargai bahwa dia itu juga kontribusi uang gitu. Nah, ya kan? Itulah yang menjadi sebuah dilema hari ini ya, bahwa politik rata-rata hari ini itu kan ownership. Iya. Kita bisa melihat dari banyak partai itu hanya ditentukan 1-2 orang. Nah, sementara karena 1-2 orang ini merasa punya kuasa, bersandar pada kekuatan otoritatif dengan ADART, maka yang dibawa itu hanya dianggap sebagai bagian dari pelayan atau dianggap sebagai karyawan. Nah, ini yang menurut saya membuat citra politik itu semakin tidak partai politik itu menjadi sangat tidak menarik. Iya, karena ada banyak ya, ada kawan juga itu. Dia sudah mengeluarkan tenaga, biaya, pikiran ya kan, dan bahkan di satu tempat dia memenangkan kursi itu paling terbanyak. Iya. Begitu dia nyalonkan dirinya karena dia sebagai ketua wilayah, ketua kabupaten, dia menyalonkan bupati di DPP di hall itu. Ya kan? Dan dialihkan ke yang lain yang sebetulnya tidak mempunyai kontribusi terhadap partai politik itu, gitu kan. Nah, itu banyak terjadi. Nah, itu banyak terjadi. Nah, Gema Bangsa ingin memastikan itu tidak akan terjadi di Gema Bangsa. Artinya yang dia mempunyai prestasi, ya itu dialah yang nanti menjadi pemilik daerah itu. Dan itu pemilik kedaulatan partai. Dan itu dituangkan di dalam. Ya, kita tadi sore baru selesai
ya. Menyelesaikan pedoman organisasinya untuk menjadi bagian dari kebijakan partai, dan itu satu kebijakan keorganisasian sah secara hukum dan itu akan kita jalankan. Ya, karena kan kalau mungkin hampir semua partai selalu bilang gitu kan, tapi kan dari masyarakat atau dari kader di bawah ini kadang jaminan kita apa? Nah, kalau di Gema Bangsa kan sudah ada PO-nya, sudah ada peraturan organisasinya, dan itu juga dituangkan dalam kesepakatan atau kayak PKS atau kontrak. Iya, jadi begini, agar terjadi kepastian, tidak ada keraguan-raguan, maka DPP bisa melakukan kontrak politik dengan DPP. Oke, saya akan perjuangkan aspirasi sebanyak-banyaknya di kabupaten saya, tapi nanti soal dukungan nanti akan saya berikan pada si A atau si B. Nah, itu boleh kontrak politik. Nah, itu kan ada kepastian kita. Jadi kita tidak memberikan janji, Mas Joko, dalam konteks politik, tapi kita memberikan kepastian politik. Sehingga misalnya ini, saya menjadi ketua DPD Gema Bangsa di Gorontalo misalnya. Yes. Saya membeli kantor sendiri, ya kan, atas nama partai. Saya menggalang jaringan saya. Betul. Dan begitu nanti saya pasti akan berjuang. Kalau misalnya saya kepengen jadi bupati atau wali kota, saya akan berjuang agar partai saya ini bisa mengusung saya. Yes. Ya kan, begitu saya ini kita all out lah jaringan kita mau uang saya sendiri atau kita iuran kan gitu kan. Terus begitu saya menang, saya ini kan berhak untuk mengajukan sebagai wali kota atau bupati. Iya, apalagi kalau dia sebagai pimpinan partai. Kalau pimpinan partai nggak usah kontrak politik, Mas. Pimpinan partai ya otomatis maju aja. Karena penting ya tadi yang kita sebut di sesi awal. Partai politik itu kan sebagai bagian dari membentuk atau menyiapkan calon pemimpin. Nah, Gema Bangsa itu harus membuat ring tinjunya, ring tinjunya kepada seluruh para pengurus kita. Kalau dia mampu dan cukup untuk maju, silakan maju. Soal menang kalah itu kan nanti karena artinya kan kita ada jaminan kan. Karena gini, kalau di partai-partai lain ini, saya nggak menyebut namanya, tapi hampir sebagian besar, ketika mereka itu mau memperjuangkan partai itu ragu-ragu, Mas. Ini kalau saya sudah beli kantor, sudah beli ini, tiba-tiba nanti saya diganti kapan besok dan sebagainya. Nah, mereka ini ada kekhawatiran gitu. Ya, dan menariknya, Mas, dalam rangka menjawab kekhawatiran itu tadi kan sudah ada peraturan organisasi. DPP juga memutuskan kepengurusan di masa awal ini berlakunya 10 tahun, bukan 5 tahun. Kalau 5 tahun itu orang berjuang, begitu setelah 5 tahun ada pergantian. Memang belum tentu dia langsung diganti. Tetapi dalam rangka membuat situasi ini menjadi lebih clear dan kuat partai ini, maka kita bikin 10 tahun. Jadi waktunya long term, ya kan, panjang. Iya, long term. Dia bisa mengatur apa yang dia perjuangkan itu, dia bisa mengawal sampai ke ujung. Nah, itu kan ada jaminan. Artinya bagi teman-teman, bagi kawan-kawan semua di daerah ini, kalau misalnya mau bergabung dengan Partai Gema Bangsa, Gema Bangsa ini memberikan satu ruang yang lebar. Bahwa effort Anda, terus effort kawan-kawan, perjuangan kawan-kawan, gagasan, ide, bahkan kontribusi finansial itu akan dihargai secara politik. Ini yang menjadi menurut saya ini menjadi satu jawaban yang selama ini menjadi kegelisahan kawan-kawan yang di partai manapun. Bahkan ini benar, bahkan ada dia sudah nyalek menang, sudah nggak dilantik surya bawahnya. Kalau itu memang saya paling melawan soal itu. Jadi kalau itu sudah menjadi bagian dari ketentuan undang-undang, harus dijalani. Nggak boleh ada calon yang sudah terpilih tiba-tiba dipecat di tempat dan diganti oleh
calon di bawahnya atau nomor urut terbesar yang ada di bawah. Menurut saya itu sangat, dan itu transaksional bisa terjadi. Nah, kan harusnya transaksional ini kan bisa disentuh oleh hukum nih. Iya. Ya kan? Artinya bahwa praktek ini ketika ketahui bahwa ini transaksional kan harusnya kan KPK bisa turun bahwa ini sudah menyalahi undang-undang kan gitu. Ya, nah inilah pentingnya nanti kalau Gema Bangsa ini sudah berada di parlemen, tentu kita akan mencoba menjahit proses penegakan hukum dalam konteks politik. Artinya partai-partai politik ini agar tidak semena-mena terhadap anggotanya, itu juga harus diawasi dong oleh para penegak hukum. Tidak boleh tidak boleh super body yang seolah-olah semua kekuatan hukum tidak bisa menyentuh partai politik. Ya, jadi kan, nah ketika mereka itu lapor kan mereka bilang bahwa ini internal partai kan harus diselesaikan di mahkamah partai. Tapi kan bagi saya kayak gitu ini kan sudah merugikan pribadi itu. Itu pasti. Sudah menurut saya tindakan politik yang paling brutal menurut saya itu. Dan menurut saya sudah itu. Iya, dan itulah pentingnya kalau berpolitik itu dikerjakan secara kolektif kolegial seperti Gema Bangsa ini. Jadi posisi ketua umum, sekjen, waketum dan lain-lain itu label. Tapi soal tanggung jawabnya ini sama. Artinya kita ingin menumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Kepemilikan partai itu kepemilikan bersama, bukan kepemilikan orang per orang. Nah, kalau suasana itu bisa diciptakan, maka model pelanggaran, perbuatan yang menyakitkan itu tidak akan terjadi. Jadi saya baru bisa memahami. Artinya baru kenapa tiba-tiba Partai Gema Bangsa yang relatif baru berumur sekian bulan ini tiba-tiba pengurus-pengurus daerah ini bermunculan terus dia terbentuk itu. Artinya bahwa karena sebetulnya mereka mungkin mengalami, oh inilah partai yang menurut mereka ini partai lah yang bisa menjamin kita secara politik kan gitu kan. Yes. Jadi itulah logika. Saya waktu itu heran. Ini partai politik baru tapi perkembangannya itu sangat pesat gitu. Tiba-tiba sudah 70% aja. Iya. Berarti mereka teman-teman di kawan-kawan di daerah ini memang dia punya satu bahwa partai ini memberilah kepastian dan mungkin mereka lebih nyaman. Iya, memang saya kan ketika melakukan konsensus dengan kawan-kawan itu mereka kan sudah tahu pahit getirnya politik kedaerahan. Dan mereka itu ketika dicubit juga sakit. Nah, maka bagaimana menyusun sebuah peranata politik ini menjadi sebuah rumah yang nyaman, menjadi tempat yang dimana semua keinginan, gagasan, harapan itu ada di situ. Maka setidak-tidaknya ini nggak boleh hal-hal yang buruk itu kita adopsi. Maka kita bersepakat bahwa yang buruk kita tinggalkan, tetapi membangun masa depan itu dengan sesuatu yang berbeda itu harus kita lakukan. Dan tidak ada pilihan, memang desentralisasi itu yang menjadi spirit utama. Itulah motor penggerak Partai Gema Bangsa, sehingga pembentukan di provinsi kabupaten itu bisa berjalan dalam waktu yang sangat cepat. Dan gagasan ide ini memang berawal belajar di PMB maupun Perindo gitu. Di PMB, Nasdem, terus di Perindo itu buat saya menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kami ini di politik, sehingga kami bisa mencerna bahwa memang politik ownership itu adalah sebuah kegagalan demokrasi. Betul bahwa dengan adanya demokrasi ini bisa berada di balik undang-undang itu membuat demokrasi ini bisa diakal-akali. Partai bisa dimiliki oleh satu orang, partai bisa dikendalikan oleh beberapa orang. Menurut saya ini yang akan membuat situasi menjadi jauh lebih tidak menentu terhadap masa depan bangsa. Nah,
kita ingin berkontribusi dengan Gema Bangsa ini, desentralisasi, otoritas ada di bawah. Kita ingin memberikan sebuah mahkota politik itu ada di bawah, bukan di Jakarta atau bukan di DPD. Jadi dengan demikian maka ada ketulusan ketika kita bicara soal masa depan bangsa ini. Kita tidak lagi dirasuki oleh kekuasaan ansih, tetapi justru dengan adanya kekuasaan yang akan diraih itu ada ruhnya, bahwa keperpihakan itu menjadi menjadi satu tujuan yang dicita-citakan oleh partai. Ini menarik ya. Artinya bagi kawan-kawan ini menjadi solusi. Dan banyak kalangan itu mengatakan, ini hanya partai ya sama dengan partai-partai lain. Tapi Mas Ketum sudah menjawab itu. Dan sekarang Mas Rafiq bisa menyampaikan kepada kawan-kawan beberapa kata bahwa ini sebagai komitmen Partai Gema Bangsa, ya kan, terhadap teman-teman di daerah, ya, dan ini disuarakan oleh ketua umumnya sendiri, dan ini saya kira teman-teman semua melihat dan Ketum bisa menyampaikan bahwa partai politik ini akan memberi ruang sebanyak-banyaknya terhadap mereka. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa Gema Bangsa ini punya komitmen yang sangat tinggi terhadap desentralisasi politik. Desentralisasi politik itu adalah jalan kita yang baru yang kita tempuh untuk membangun daerah kita, untuk membangun bangsa kita, untuk membangun negeri kita. Saya memberikan garansi secara penuh bahwa tidak akan ada politik yang menyakitkan. Apa yang kita investasikan, yakinlah bahwa kita akan sesuai dengan apa yang kita nyatakan. Dan saya punya keinginan bahwa dengan adanya desentralisasi inilah kita akan bisa menggerakkan seluruh energi rakyat ini untuk memperbaiki demokrasi yang kita cita-citakan. Dan bahwa partai ini dilihat nggak ada tokoh sentral. Ya, jadi tokoh sentral itu menurut saya justru akan menjadi satu kendala dalam konteks membangun proses desentralisasi. Karena yang namanya tokoh itu pasti dia ingin selalu dalam posisi yang paling tinggi. Nah, sesungguhnya yang saya sampaikan dalam peresmian kantor dulu, tidak perlu melihat tokoh kelas wakil yang harus tunggal, tidak. Kita semua ini adalah tokoh di partai. Kita semua inilah pemilik partai. Jadi tidak perlu toleh kanan kiri. Kita berjuang, kita bekerja, kita optimalkan apa yang kita inginkan, dan kita raih kemenangan secara bersama-sama. Jadi ada dua poin yang menurut saya ini bisa dipahami oleh kawan-kawan semua, bahwa Partai Gema Bangsa ini menawarkan satu gagasan bahwa partai masa depan itu adalah partai yang dia memberi ruang seluas-luasnya kepada kawan-kawan di daerah. Betul. Salah satu jawabannya, jaminannya adalah desentralisasi. Desentralisasi. Itu itu menjadi jawaban, dan itu dituangkan di dalam kontrak politik yang nanti akan diterbitkan, yaitu peraturan organisasi. Ya. Artinya kawan-kawan di daerah semuanya silahkan bergerak, dan apapun hasilnya akan dinilai oleh partai politik, oleh Partai Gema Bangsa ini menjadi kontribusi dari kawan-kawan semua untuk membesarkan partai ini. Dan partai ini menjadi partai milik bersama. Betul. Dan yang kedua, bahwa partai ini tidak butuh tokoh tunggal. Yes. Justru tokoh-tokohnya ini adalah kita semua, ya kan? Betul. Artinya bahwa Partai Gema Bangsa akan melahirkan tokoh-tokoh baru yang nanti akan tumbuh menggantikan tokoh-tokoh lama yang sudah mulai usang. Jadi ada dua poin yang menurut saya inilah poin di mana Partai Gema Bangsa ini akan besar dan akan berada di posisi yang setara dengan partai-partai yang ada. Oke kawan-kawan, kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua Umum Partai Gema Bangsa Bapak Rafiq,
kita akan lanjutkan dalam pembicaraan nanti, kita akan kulik apa saja sehingga kawan-kawan di lapangan, kawan-kawan di daerah, dan kawan-kawan dimanapun bisa memahami bahwa Partai Gema Bangsa ini adalah partai yang bisa menjawab kebutuhan kita semua untuk menuju di pemilu 2029 yang lebih demokratis, lebih berkualitas, dan kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang dia bisa dipandang relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan politik kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Joko Kanigoro bersama Ketua Umum Gema Bangsa, Bapak Ahmad Rafiq. Salam take off.